Nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2111050056 dari kelas Ilmu Perpustakaan Informasi Islam B, kelas B. Pertama kita akan membahas mengenai zakat. Zakat 1. Haul zakat. Haul zakat itu adalah batas waktu bahwa pemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun. Pertama, istilah haul adalah 1 tahun atau 12 bulan sebagai batas waktunya mengeluarkan zakat. Sedangkan istilah mencapai haul adalah apabila suatu aset dimiliki oleh seseorang selama 12 bulan, maka kriteria haul tersebut berlaku dalam zakat, aset perdagangan dan hewan, di mana wajib zakat apabila telah dimiliki 12 bulan. Al-Qadwayi Dawi menegaskan, seluruh ulama konvensi, baik ulama salaf maupun khalaf, bahwa zakat hewan dan aset perniagaan hanya diwajibkan sekali dalam setahun, sementara dalam pertanian dan tambang syarah haul tidak berlaku. Namun zakat ditunaikan saat panen, bukan setelah 1 tahun. Kedua, bahasan tentang menunaikan zakat sebelum haul terjadi dalam zakat perdagangan saat sudah mencapai nishab tetapi belum mencapai 12 bulan. Oleh karena itu, bahasan ini tidak mencakup zakat tambangan dan temuan di mana waktu yang dikeluarkan zakat terjadi saat panen. Dalam zakat dikeluarkan zakat sebelum panen itu belum menggugurkan kewajibannya karena nisab dan waktu panennya belum terjadi gitu. Yang ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang ketentuan hukum ini. Mayoritas ulama diantaranya adalah Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Al-Hasan, Said bin Zubair, Az-Zuhri, Al-Auzai, yang berpendapat zakat boleh ditunaikan sebelum waktu haul selama nisabnya sudah tercapai gitu. Sebagaimana hadis dari Ali bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mempercepat membayar zakat sebelum waktunya, maka beliau memberikan keringanan baginya. Habis riwayat Tirmizi. Walaupun dalam sanadnya ada catatan hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Adapun Al-Abbas, maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku. Begitu juga kewajibannya yang lain." Habis riwayat Muslim. Asy-Syaukhani menjelaskan, kedua hadis tersebut menunjukkan kebolehan zakat ditunaikan sebelum haul. Mereka juga beralasan dengan analogi dengan membayar utang sebelum jatuh tempo, di mana sebab diwajibkan utang sudah wujud. Pada saat ini ia menaikkan kewajibannya, maka utangnya menjadi gugur. Sedangkan Imam Al-Malik Daud Rabia berpendapat bahwa zakat tidak boleh ditunaikan sebelum haul walaupun sudah mencapai nisabnya. Seperti halnya zakat, Ibnu Rushd menjelaskan perbedaan pandang yang tersebut karena perbedaan cara pandang tentang apakah zakat itu menjadi ibadah murni atau layak kewajiban. Bagi yang berpandangan zakat adalah ibadah murni seperti mazhab Malikiyah, zakat tidak boleh ditunaikan sebelum waktunya karena zakat memiliki ketentuan. Namun bagi mereka, mayoritas ulama yang perkenannya karena berpandangan bahwa zakat walaupun bagian dari ibadah, ada aspek keuangan dan sosialnya. Menurut Al-Qardwawi, lebih baik menunaikan zakat pada waktunya setelah melewati 12 bulan, kecuali ada maslahat dan hajat yang nyata dan mendesak. Dan bila membayar sebelum waktunya, tidak boleh lebih dari 2 tahun mengikuti penegasan hadis tersebut. Yang kedua, ada mustahi zakat. Mustahi adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.
Zakat sendiri merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Perintah zakat termasuk dalam rukun Islam sehingga hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat sesuai syariat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lantas siapa saja yang termasuk golongan muslim? Berikut ada 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Yang pertama ada fakir. Para fakir termasuk golongan utama yang berhak menerima zakat. Menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda atau mata pencarian. Keadaan ini menjadi syarat ini terjadi secara terus-menerus dan dalam rentang waktu yang tertentu. Yang kedua ada miskin. Berbeda dengan fakir. Orang yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Yang ketiga ada rikab. Rikab adalah atau memerdekakan budak menjadi penerimaan yang utama. Adalah seorang muslim yang dijadikan budak kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat ada garim. Garim itu adalah orang yang memiliki utang dan terdesak dan untuk mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kepentingan pribadi, sosial maupun agama. Ada 2 jenis garim. Pertama, garim di masalah hati, nafsi, yang terlilit utang demi kepentingan atau kebutuhan pribadi. Kedua, ada garim lil islahi zatil, yang terlilit utang karena mendamaikan manusia, suku, atau kabilah. Yang kelima ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah demi mengharapkan ridho. Orang yang masuk dalam golongan ini, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan zakat. Namun perlu diingat bahwa di masa kini jihad fisabilillah tidak selalu berarti perang. Jihad seorang pelajar harus melakukan dengan belajar giat untuk mendapatkan ridha Allah. Selain itu, fisabilillah juga bisa berupa organisasi penyiaran dakwah Islam, proyek pembangunan masjid, dan kegiatan lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang muslim yang imamnya masih lemah tetapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya atau sebutan bagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seorang muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Orang yang masuk tergolongan ini adalah berhak menerima zakat sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada amil zakat. Jika mustahik adalah orang yang menerima zakat, maka amil zakat adalah badan yang dipercaya mengurus zakat. Amil zakat adalah orang yang telah ditunjuk untuk seseorang pemimpin atau wakilnya dan ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Syarat menjadi amil zakat harus merdeka, laki-laki, dan muslim mukallaf. Amil boleh berasal dari orang miskin ataupun kaya. Jika ketujuh golongan sudah menerima haknya, maka amil berhak menerima zakat. Yang ketiga ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu 1 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut menjadi pembeda zakat fitri dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, dan karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain, oleh karenanya tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa, yang nilainya sama dengan 2,5 kilo beras, gandum, kurma,
sagu dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sak kurma atau sak gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.